Ubayaning Tias Hakiki. Berikan tepuk tangan yang meriah. Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak deg-degan kan? Oke, aman. Nah, teman-teman semua, tadi udah kenal kan siapa nama aku? Gak kenal ya? Mungkin bisa dilihat di proyektornya. Jadi nama saya Ubayaning Tias Hakiki atau biasanya dipanggil dengan Kak Kiki. Saya sekarang berkuliah di Universitas Airlangga, jurusan psikologi. Ada yang mau masuk psikologi nggak? Psikologi UNER. Nggak apa-apa, dicoba dulu, siapa tahu rezekinya di situ. Nah teman-teman, kira-kira udah tahu nggak acaranya pada siang hari ini mau ngapain? Talk show? Nggak, bener banget ya. Jadi teman-teman, siang hari ini aku akan memandu talk show bersama pemateri yang sangat hebat. Nah tujuannya itu apa? Nah aku jelasin dulu ya teman-teman. Kesuksesan itu merupakan takdir yang harus diberjuangkan. Nah salah satunya menjemput takdirnya adalah melewati jalur perkuliahan dengan menuntut ilmu. Nah teman-teman, tapi sayangnya mungkin beberapa dari teman-teman semuanya belum paham mengenai prosedur bagaimana perkuliahan, bagaimana kondisi perkuliahan yang tentunya sangat berbeda dengan kondisi ketika kita bersekolah di SMA. Nah, biar teman-teman semuanya nggak kaget, terus biar teman-teman bisa masuk ke univ impian kalian, amin dulu dong, amin. Nah, itu biar kalian bisa keterima di jurusan dan kampus impian kalian. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan pemateri yang sangat luar biasa. Langsung saja kita panggilkan Mbak Berlian, tepuk tangannya dulu dong. Nah, ini teman-teman Mbak Berlian. Bisa dilihat di belakang ya. Ya, ini dia Mbak Berlian. Selamat pagi, selamat siang Mbak Berlian. Monggo Mbak, duduk dulu. Nah, Mbak Berlian, gimana? Udah masuk suaranya? Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini Mbak Berlian. Nah, aku pengen teman-teman itu kenalan sendiri dengan Mbak Berlian. Oleh karena itu, monggo Mbak, perkenalkan diri dahulu. Mbak Berlian ini siapa? Terus sekarang berkuliah di mana dan kesibukannya apa? Monggo Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Nuryakin. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Negeri Surabaya. Jurusannya PKK Prodi S1 Pendidikan Tata Rias. Oke. Kalau boleh tahu nih ya Mbak, dulu masuk UNESA ya, itu lewat jalur apa? Jadi ceritanya dulu itu aku masuk UNESA jalur mandiri. Gak tahu kenapa dulu aku tuh suka cari sensasi sama diri sendiri gitu loh. Kayak aku tahu aku nggak suka ini, tapi aku ngeyel buat masuk jurusan itu. Dulu aku SNMPTN, SBMPTN itu aku masuk daftar di arsitektur, daftar di teknik sipil. Padahal aku tahu aku tuh nggak suka yang namanya matematika, aku nggak suka yang namanya fisika gitu loh. Tapi untung alhamdulillah kok aku nggak keterima. Alhamdulillahnya itu. Coba deh, kalau sama mama aku keterima di arsitektur gitu ya. Aku bisa masuk, tapi aku nggak bisa keluar, gimana coba? Jadi ya lebih tertantang kayak gitu ya Mbak? Suka cari sensasi emang aku tuh. Sama diri sendiri tuh suka cari sensasi. Justru itu ya, malah biasanya yang apa ya, yang tidak kita sangka-sangka justru malah jadi rezeki kita kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus berkaitan dengan tadi ya, dulu sempat ingin daftar di univ mana dan jurusan apa aja gitu loh Mbak?
Aku dulu SNMPTN itu daftarnya di ITS, jurusannya arsitektur. Terus teknik sipil, habis itu SBMPTN itu ada DKV, aku juga ngambil. Jurusan-jurusan yang aku udah tahu kalau aku nggak mampu, tapi aku ngeyel buat daftar situ gitu. Coba-coba kayak gitu ya, Mbak. Bener, aku coba-coba, tapi untungnya sekali lagi aku nggak keterima, untung. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan Mbak Berlian ini ambil pendidikan tata rias di UNESA. Nah, itu sebenarnya atas dasar kemauan diri sendiri atau emang udah ada dorongan dari orang tua? Berlian, kamu harus bisa masuk ke UNESA jurusan tata rias kayak gitu. Enggak sih, kalau orang tua aku itu lebih ke terserah aku mau kemana. Tapi dulu itu sempet dikasih masukan sama ibu gini, Yan kamu tuh apa nggak enaknya kuliah di tata rias aja gitu loh. Karena keseharianku emang aku bantu ibuku di salon kan, jadi kan tahu kemampuanku. Aku disuruh sekolah di situ, aku jawabnya enggak, aku nggak mau gitu. Aku maunya arsitektur aja di ITS gitu. Karena bapak aku itu lulusannya S2 ITS, jadi aku tuh nggak mau kalah. Aku harus bisa masuk sana juga, tapi ternyata kok ya nggak bisa gitu. Terus karena aku udah sakit hati, SNMPTN gak keterima, SBMPTN gak keterima, aku bilang ke ibuku, udahlah Bu, terserah aku mau didaftarin kuliah di mana. Aku dulu tuh sempat kayak gitu, pasrah. Jadi yang ngurusin kuliah aku itu dulu tuh bukan aku, tapi kakakku. Kakakku itu ngedaftarin aku. Terus aku cuma dikasih info, Dek kamu nanti aku daftarin di sini, kamu nanti tesnya hari ini di sini jam segini, udah gitu doang. Aku cuma datang ke Surabaya, masuk UNESA, aku tes tulis, tes wawancara, udah gitu doang. Aku nggak mikir lagi, bodo amat udah aku. Sakit hati aku, ya kan, ditolak di ITS, ditolak di UPN, ditolak di UIN Malang. Aku dulu tuh ditolak terus aku. Sampai aku pasrah, akhirnya ya udah kok ya alhamdulillah tanpa aku berpikir aku keterima malah. Oke, berkaitan dengan jurusan Mbak Berlian tadi ya. Mbak Berlian kan ambil pendidikan tata rias yang otomatis berkaitan dengan praktek secara langsung. Nah, ini Mbak Berlian dulu emang fokus dengan mata kuliahnya atau perkuliahannya, atau emang ambil kayak freelance, ambil job-job atau ambil kerjaan kayak gitu, Mbak? Kalau freelance itu iya, tapi dengan syarat tidak mengganggu perkuliahanku. Jadi kalau perkuliahanku emang benar-benar lagi kosong, aku baru ngambil job. Karena aku punya satu prinsip, yaitu gini, sekolah atau perkuliahan itu ada batas waktunya. Kalau terkait dengan mengolah skill, itu tanpa batas waktu gitu loh. Kan kita sekolah SMA 3 tahun ya, kan kamu nggak bisa nambah 4-5 tahun, nggak bisa. Terus kuliah juga ada batas waktunya, kalian nggak bisa seenaknya sendiri. Kalau mau ngasah skill, kamu bisa dengan kursus. Kalau kursusmu nambah lama, orang yang dimintain kursus itu akan tambah senang. Kenapa? Karena mereka akan dapat duit. Sedangkan kuliah itu ada batas waktunya. Jadi mending kalau kalian kuliah, maksimalkan di kuliah dulu. Kalau emang bener-bener kosong banget, gak ada kerjaan, bolehlah tuh nyari-nyari duit tuh boleh. Kalau aku sih gitu. Nah Mbak, kan pendidikan tata rias itu kan biasanya masih asing di telinga kita. Kayak jurusannya masih asing banget. Nah, sebelumnya teman-teman, aku bacain CV dari Mbak Berlian dulu ya. Jadi namanya adalah Mbak Berlian Nur Yakin. Tempat atau tanggal lahir di Nganjuk pada tanggal 23 Maret tahun 1999. Jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera RT 1 RW 2, Desa Sawahan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Agama Islam, golongan darah B, status mahasiswa. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Mbak Berlian sendiri adalah pada tahun 2006 dan 2012 sampai 2012
itu Mbak Berlian bersekolah di SDN 1 Lengkong, SDN 2 Lengkong, dan pada tahun 2012 sampai 2015 itu Mbak Berlian bersekolah di SMPN 1 Kertosono, dan pada tahun 2015 sampai 2017 itu bersekolah di SMA Negeri 1 Patianrowo, dan pada tahun 2017 sampai sekarang itu Mbak Berlian berkuliah di Universitas Negeri Surabaya. Nah, untuk event atau seminar yang pernah diikuti, yang pertama adalah Emina Beauty Workshop pada tahun 2017, dan yang kedua adalah Beauty Class, Beauty Career Talk pada tahun 2017, dan yang ketiga adalah Garuda Indonesia Travel Fair pada tahun 2018. Kemudian yang keempat adalah seminar tata rambut dan make up Rudi Hadi Suwarno pada tahun 2018, dan yang kelima adalah tutorial and talk show make up kreatif pada tahun 2019, dan yang terakhir adalah kuliah tamu digital entrepreneur pada tahun 2019. Tangannya dulu dong teman-teman. Untuk prestasinya, wah banyak sekali ini teman-teman. Dari 1 sampai 6. Langsung saja aku bacain. Yang pertama adalah Mbak Berlian ini merupakan anggota Paskibraka Kabupaten Nganjuk Pasukan 8 pada tahun 2015. Dan yang kedua merupakan juara 1 Nganjuk Batik Festival pada tahun 2015. Dan yang ketiga merupakan juara 1 Nganjuk Batik Festival pada tahun 2016. Dan yang keempat merupakan 20 besar finalis Kang Mas Bakyu pada tahun 2016. Dan yang kelima merupakan Bakyu Nganjuk pada tahun 2016. Dan yang terakhir merupakan finalis Raka-Raki Jawa Timur pada tahun 2017. Tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Nah, berkaitan dengan jurusan ya Mbak, tata rias ini merupakan sesuatu yang asing di telinga kita, apalagi kayak ngapain sih kuliah tata rias, padahal kan LKP atau lembaga-lembaga kursus kayak gitu kan banyak yang menyediakan jasa ataupun tutor untuk make up kayak gitu. Kenapa Mbak Berlian malah memutuskan untuk memilih jurusan tata rias? Apa yang membuat Mbak Berlian istilahnya termotivasi untuk masuk ke jurusan tata rias daripada LKP gitu? Jadi gini, kita kuliah sama kita kursus itu beda. Bedanya jauh, bedanya banyak. Kalau kursus kita cuman dikasih ilmu hard skill aja. Jadi bagaimana cara merias ini, bagaimana cara merias itu gitu. Tapi kalau kuliah, selain hard skill kalian juga dibekali yang namanya soft skill. Kepemimpinan, terus bagaimana cara kita kerja tim, berpikir kritis, marketing, itu di kuliahan itu dikasih ilmunya semua. Jadi bukan cuman kita praktek, itu bukan. Apalagi kalau aku itu kan S1 pendidikan. S1 pendidikan itu dikasih yang namanya ilmu keguruan juga. Jadi nantinya kita lulus, itu kita bisa milih, aku nanti mau jadi apa gitu. Dan kita bisa nggak bergantung kepada orang lain. Contohnya kayak bingung ngelamar kerja. Kalau lulusan dari aku S1 pendidikan tata rias, aku belum lulus aja udah punya istilahnya pekerjaan itu udah punya. Aku membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang. Kalau nantinya aku pengen jadi guru, aku bisa jadi guru karena di S1 aku sudah dapat ilmunya juga. Jadi sebenarnya kalau kuliah itu yang kalian dapat bakalan lebih banyak daripada kalian kursus. Dan kalau dihitung-hitung, kursus sama kuliah itu bisa jadi lebih murah kalian kuliah daripada kalian kursus. Kursus itu ya, aku pernah tahu. Di kursus di salah satu MUA, 1 kali pertemuan, itu bisa sampai 40 juta. Padahal cuman lihat dia nge-make upin orang, terus kita praktekin, udah gitu aja itu bisa sampai 40 juta. Terus latihan cuman gambar alis doang, itu bisa sampai 1-2 juta itu bisa. Kalau kuliah kita udah ada ini ya, UKT, udah ada uang yang udah pasti nominalnya, dan kita diajarin sama
dosen-dosen hebat, dosen-dosen yang sudah berpengalaman. Belum lagi kita dapat ilmu dari teman kita sendiri. Kayak seumpama teman kita itu di rumah dia ada rias manten gitu ya. Terus kita lihat itu hasilnya kok bagus banget. Kita minta aja diajarin dia, nggak usah bayar. Orang temen, ya kan? Jadi untuk kuliah sama kursus itu bedanya banyak banget. Nah, Mbak, pernah nggak sih kayak ngerasa salah jurusan? Ngapain sih aku masuk tata rias kayak gitu? Yang pasti iya, karena ya dulunya aku masih sakit hati. Semester 1 sampai semester 3 kalau nggak 4 itu aku kayak masih, ya Allah aku ngapain sih di sini, aku nggak usah kuliah bisa deh. Gitu kan. Akhirnya aku mencari kayak sisi positifnya. Biar aku tuh nggak terlalu yang sakit hati banget gitu. Oke, aku kuliah di jurusan Tata Rias S1. Itu ternyata sangat-sangat mendukungku ketika aku bekerja di lapangan. Contohnya di salon ibu aku lah. Aku di salon ibu aku lagi nanganin klien, terus klien itu tanya ke ibu aku, Mbak, ini anaknya kuliahnya apa gitu kan? Oh ini anak saya kuliah jurusan Tata Rias. Secara otomatis orang itu akan semakin yakin kan dengan kita. Iya benar. Nah, dengan ya itulah posisi positifnya aku kuliah di Tata Rias. Dengan memperluas pandangan yang lebih positif tentang jurusan aku, lama-kelamaan aku sekarang udah bisa nerima dan sekarang malah bersyukur banget. Aku belum lulus kuliah aja, aku bisa ngasilin duit gitu loh. Gak perlu nunggu aku lulus kuliah, aku udah bisa cari kerja. Malah memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain juga. Alhamdulillah banget. Istilahnya rezeki itu malah mampir dengan sendirinya. Iya benar. Tanpa Malah kita cari gitu kan. Malah ternyata banyak banget rezekinya. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Nah, biasanya kan teman-teman itu mungkin nanti ketika berkuliah nanti merasakan kayak salah jurusan. Nah, itu tips dari Mbak Berlian sendiri biar kita kembali dan memiliki motivasi yang kuat bahwa saya yakin masuk universitas A dan diterima di jurusan A itu merupakan pilihan kita dan emang harus diperjuangkan kayak gitu. Gimana Mbak? Itu kuncinya satu sih. Kalian nggak boleh ikut-ikut teman dulu ya. Kalian harus benar-benar mengenali potensi diri. Aku tuh bisanya apa? Kemampuanku yang bisa dikembangkan itu apa? Jangan sampai kalian kuliah itu karena aku pengen ngikut dia, nggak apa-apa wes, aku nggak suka jurusan itu, tapi karena ada dia aku mau. Jangan kayak gitu. Karena nantinya yang kesuksesanmu itu yang megang kamu sendiri, jadi bukan orang lain. Kalau kamu awalnya sudah yakin sama diri kamu sendiri, aku yakin mau kuliah jurusan ini. Kamu nanti akan seiring berjalannya waktu akan menemukan titik di mana kamu tuh seneng sama jurusanmu. Dan tiap orang beda-beda ya. Ada yang dari semester 1 udah ngerasa seneng. Kalau kalian dihadapkan dengan hal-hal yang kalian sukai, sepusing apapun itu, kalian pasti akan seneng. Beda kalau seumpama kalian udah nggak suka nih sama satu hal gitu. Biarpun hal itu sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang, tapi kalau kalian dari awal nggak suka, itu akan jadi hal yang rumit, bener nggak? Bener sih. Ya, jadi kalau emang dari awal kalian udah punya keyakinan, udah suka sama jurusan itu, ya udah kalian jalani dan kalian cari sisi positifnya apa. Nanti lama-lama kalian akan menemukan kenyamananmu kuliah di situ. Jadi dinikmati dulu ya Mbak? Ya, dinikmatin dulu. Orang mengeluh itu boleh. Tapi menurut aku pribadi, kalau keluhanmu itu sudah melewati batas, maka yang akan menjadi beban di hidup kamu itu ya keluhanmu sendiri. Kalau seumpama kamu menyelesaikan sebuah masalah dengan otak dingin, itu akan lebih mudah daripada kamu menyelesaikan masalah dengan berbagai keluhanmu. Nah, sesuai dengan pengalamanku, mungkin pengalaman teman-teman panitia yang sudah berkuliah,
Salah satunya adalah dengan cara sharing ke teman yang memang mungkin sama jurusannya dengan kita. Nah, kira-kira Mbak Berlian juga gitu nggak? Kayak sharing ke teman-teman, kok aku susah di mata kuliah A, susah di mata kuliah B, kayak gitu nggak, Mbak? Yang pasti iya ya. Tapi di kuliah nanti kalian akan bertemu dengan berbagai teman dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang dia kuliah penting lulus, ada. Ada yang dia kuliah, aku harus maksimal di kuliah ini tuh ada. Jadi yang pertama niat banget ya. Mbak? jadi yang pertama kenali diri kamu dulu. Kalau kamu emang niat kuliah, ya kamu carilah teman yang dia niat kuliah juga. Karena sharing dengan mereka itu akan lebih nyambung daripada kamu sharing ke temanmu yang penting lulus. Gitu. Kalau udah ketemu sama temen yang sevisi misi, maka kuliahmu itu akan terasa lebih ringan karena kamu merasa ada temen yang satu tujuan sama kamu. Jangan kamu memaksakan berteman akrab dengan orang yang visi misinya udah beda sama kamu, karena nantinya akan jadi beban sendiri buat kamu. Gitu. Nah, suka dukanya memilih jurusan tata rias itu apa sih, Mbak? Suka dukanya itu ya sering diremehin orang. Malah sering ya, Mbak? Iya, kayak ngapain sih kuliah jurusan tata rias tuh ngapain gitu kan. Iya. Orang kuliah cuman make-upan doang. Iya, Sering bener. banget orang tuh bilang kayak, kamu ngapain kuliah cuman make-upan doang. Ya Allah, rasanya itu sakit hati sih. Dia tuh nggak tahu kalau di kuliahanku itu juga mempelajari yang namanya kimia. Kuliah tata rias itu juga mempelajari kimia, matematika, fisika, statistika itu ada. Anatomi, fisiologi juga ada. Jadi kita bukan cuman kuliah rias-riasan doang, bukan, tapi kita mempelajari sampai ke dalam-dalamnya juga. Kimia contohnya, kita mempelajari bahan-bahan apa aja sih yang aman buat kulit. Berkaitan dengan kosmetik ya berarti ya? Kosmetik gitu. Bahan-bahan apa aja yang perlu dihindari, terus hal-hal yang kayak gitu itu malah orang lain nggak ngerti. Dikiranya kita cuman kuliah dandan-dandanan doang, padahal enggak. Padahal di situ kita juga pusing banget. Tapi ya alhamdulillah karena aku seneng, jadi pusingnya tuh pusing yang senang, bukan pusing yang sedih. Nah, tadi aku dengar ada kimia, terus apa lagi Mbak tadi? Anatomi, fisiologi, statistika, matematika, fisika. Nah, untuk anatomi itu maksudnya gimana? Jadi anatomi itu kayak kita mempelajari struktur kulit, struktur rambut. Jadi nanti dikaitkan dengan kosmetik apa yang akan dipakai. Nanti kosmetik A itu bisa menyerap sampai ke lapisan kulit yang seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Nah, aku mau tanya nih Mbak, sukses menurut Mbak Berlian itu yang seperti apa? Apakah untuk mereka yang keterima di universitas negeri atau untuk mereka yang diterima di perkuliahan kedinasan, Mbak? Sukses menurut aku itu ketika ilmumu itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Sukses itu ketika kamu bisa membahagiakan orang lain. Itu sukses menurut aku. Karena sukses yang didasari materi, contohnya kayak aku sukses kalau aku udah beli mobil gitu ya. Waktu mobilnya udah kebeli, kalian pasti akan mikir yang lebih lagi. Karena kemauan manusia itu nggak ada batasnya kalau masalah materi. Jadi sukses menurut aku itu ketika aku bisa bermanfaat untuk orang lain, ketika ilmuku itu bisa berguna buat orang lain dan bisa membahagiakan orang lain, itu sukses menurut aku. Nah, yang selanjutnya nih Mbak, mungkin ada dari teman-teman kita yang mau masuk jurusan tata rias di UNESA. Kira-kira apa pesan Mbak Berlian buat teman-teman semuanya? Kalau sekarang dipikir-pikir, kuliah jurusan tata rias itu ternyata banyak banget manfaatnya. Karena kita bisa terus-menerus mengamalkan ilmu yang kita dapat. Kita kuliah jurusannya tata rias, yang kita pelajarin make up, hairdo, kayak gitu-gitu. Waktu luang yang kita lihat video-videonya make up tutorial, hairdo tutorial, hijab, masih nyambung. Waktu di rumah yang dihadapkan sama aku itu klien
klien kecantikan di salon, kayak gitu lagi. Jadi hidupku itu sekarang penuh dengan hal-hal semacam kecantikan yang itu nyambung gitu loh. Dari aku kuliah, aku mungkin lagi santai-santai, yang aku lihat ya kayak gitu sama juga. Jadi nggak ada ilmu yang mubazir. Dimanapun, kapanpun jadinya belajar. Gitu. Memanfaatkan teknologi yang ada ya. Biasanya kan sekarang udah mungkin teman-teman semua udah nggak asing dengan postingan di Instagram, momo yang terkenal kayak gitu ya, Mbak ya. Jadi belajar dari YouTube lewat media sosial juga kayak gitu ya. Ya, jadi kuliah udah belajar itu, terus di rumah yang diliatin itu juga, ketemu klien ya gitu lagi. Dan enaknya itu kita kuliah semester 1 aja udah bisa cari kerja, udah bisa dapat duit, nggak usah nunggu-nunggu lagi. Nah yang terakhir nih Mbak, tadi kan berkaitan dengan teman-teman yang mungkin pengen masuk jurusan tata rias kan. Nah sekarang yang terakhir adalah motivasi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dari Mbak Berlian, motivasinya kayak gimana? Motivasi dari aku itu kenali diri, gali potensi. Jadi kalau kalian udah tahu maunya apa, kalian kembangkan itu. Gitu sih. Kalau sama kalian udah suka sama itu, sebenarnya rezeki itu mengikuti ya. Rezeki itu mengikuti kamu. Kalau kamu emang udah expert di bidang itu, ya lanjutkan. Nanti masalah rezeki itu akan datang menghampiri kamu tuh dengan sendirinya. Contohnya kayak, aku tahu aku bisa make up. Aku tahu aku bisa hairdo. Aku mempelajari itu, aku expert di bidang itu, lalu aku praktek, aku dokumentasikan, aku posting di Instagram, orang itu akan tertarik dengan sendirinya sama make up aku. Terus akhirnya calling, Mbak aku ada wisuda nih tanggal segini, bisa ya make upin? Kayak gitu sih. Jadi kesimpulannya menurut aku choose your passion ya. Jadi pilihlah apa yang jadi bakat kamu. Kayak gitu ya Mbak. Tepuk tangan semuanya buat Mbak Berlian.